Di sebelah utara, paling ujung kota Demak, ada sebuah kisah tradisi yang hanya tersebar turun-temurun dari mulut ke mulut. Cerita itu berasal dari desa terpencil, Desa Mutih Kulon, Wedung Demak. Pada zaman dahulu, Desa Mutih Kulon pusatnya bukan tepat persis yang ditempati saat ini. Dulu tempat ini adalah hutan alas atau semak belukar dan rawa-rawa. Cerita emosional ini bermula dari sebuah pondok pesantren di Yaman, Mesir. Ada seorang santri dari Yaman, yang kita kenal saat ini dengan julukan Sunan Gunung Jati. Setelah lama menimpa ilmu agama, ia berniat ingin menyebarkan agama ke Indonesia, tepatnya di Samudra Pasai, Aceh. Hingga datang satu waktu, Sunan Gunung Jati memberanikan diri menghadap sang guru dan menyampaikan niatnya menyebarkan ajaran Islam ke Indonesia. Tapi oleh gurunya, ia dilarang ke Samudra Pasai dengan alasan di Pasai sudah dikuasai oleh orang-orang Portugis yang menjajah saat itu. Jadi kalau ingin ke Indonesia, sang guru menyarankan Sunan Gunung Jati pergi ke Tanah Jawa, tepatnya di Kerajaan Baru yang pada saat itu bernama Kerajaan Bintoro Demak. Rajanya bernama Sultan Fatah. Setelah mendapat restu dari gurunya, Sunan Gunung Jati berangkat menuju Kerajaan Bintoro, Demak. Perjalanan Sunan Gunung Jati diikutkan 7 orang santri lainnya yang sudah matang untuk mendampingi selama perjalanan. Singkat cerita, Sunan Gunung Jati sampai di Kerajaan Bintoro. Ia menceritakan asal-usul serta maksud dan tujuannya datang ke daerah tersebut. Mendengar kisah dan maksud Sunan Gunung Jati, akhirnya Sultan Fatah mengizinkannya tinggal di Demak. Singkat cerita, Sunan Gunung Jati diutus untuk menuju ke Sunda Kelapa dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam di sana dan membangun kerajaan atau daerah kekuasaan untuk membentengi orang-orang Portugis yang ingin menjajah ke Jawa. Sunan Gunung Jati mengajak ke-7 santri yang ikut bersamanya menuju Sunda Kelapa dengan ditambahi beberapa prajurit oleh Sultan Fatah untuk mendampinginya. Tapi saat mau berangkat, ada satu dari 7 santri tadi izin tidak ikut dengan alasan dia tidak bisa berperang dan izin ingin mengembara menyebarkan ajaran Islam di pelosok-pelosok daerah Demak. Santri itu bernama Syekh Maulana Abdurrahman Albar Burwatu. Sepeninggal Sunan Gunung Jati, Syekh Maulana akhirnya pergi ke pesisir laut yang sekarang dikenal dengan nama Desa Betahwalang. Dulunya desa ini adalah hutan rawa yang belum pernah terjamah manusia. Awal datangnya Syekh Maulana membuka kehidupan baru di tempat itu. Tak butuh waktu lama, satu persatu orang berdatangan. Mereka mulai belajar agama dan membuat perkampungan di wilayah tersebut. Setelah ramai, kampung ini akhirnya terdengar oleh banyak perompak. Banyak perompak yang ingin menguasai perkampungan ini. Sampai suatu ketika datang perompak yang dipimpin oleh Sowikromo. Kedatangan Sowikromo menjadi penyebab pengusiran Syekh Maulana. Kejadian itu terjadi ketika Syekh Maulana selesai sholat dan sedang berzikir di surau. Beliau dilempari kayu, batu, del. Bahkan pelemparan itu tidak terjadi sekali 2 kali. Syekh Maulana sudah sering mendapat perlakuan yang tidak mengenakan sebelumnya. Hari itu adalah puncaknya, karena Syekh Maulana adalah seorang marifat, sufi yang kental dengan agamanya. Maka ia lebih memilih untuk menghindar dan meninggalkan tempat itu dan mencari ketenangan di tempat lain. Itulah kenapa desa tersebut sekarang dinamai Betahwalang. Betah dibalangi, wallahu alam. Setelah pergi dari perkampungan tersebut, Syekh Maulana menuju ke daerah pesisir yang berbatasan dengan kota Jepara. Sama halnya dengan perkampungan sebelumnya. Perkampungan yang baru juga masih hutan belantara dan banyak rawa-rawa serta dekat dengan pegunungan. Banyak orang yang ikut dengan beliau ke wilayah ini dan mendirikan gubuk untuk tempat tinggal. Karena tidak memadai, banyak warga yang mendirikan tempat tinggal tak jauh dari tempat tinggal Syekh Maulana. Mereka juga mulai membuka lahan untuk menanam berbagai macam tanaman, yang saat ini dikenal dengan nama sawah telaga. Syekh Maulana pada waktu itu hidup sejaman dengan Ratu Kalinyamat yang memerintah Jepara sekitar abad ke-16. Diceritakan oleh penulis Portugis, Diego de Conto, Ratu Kalinyamat disebut sebagai Rainha de Jepara Senhora Pederos Erija, yaitu Ratu Jepara,
seorang wanita yang sangat berkuasa yang diterbangkan untuk berburu di hutan. Berawal dari kisah ini, suatu hari, Ratu Kalinyamat kehilangan kijang kesayangan hasil buruannya. Merasa gelisah, Ratu Kalinyamat mengadakan sayembara yang berbunyi, "Barang siapa yang menemukan kijangku, maka akan aku beri hadiah." Sang prajurit dan utusan pun berbondong-bondong mencari kijang sang ratu. Ternyata secara kebetulan, kijang itu ditemukan oleh Syekh Maulana dekat dengan tempat tinggalnya. Beliau menikatnya di pohon. Hingga suatu hari beberapa prajurit sampai di kawasan tempat tinggal Syekh Maulana dan menemukan kijang sang ratu terikat di sana. Mengetahui itu, prajurit segera melaporkan kepada Ratu Kalinyamat. Kemudian sang ratu mengutus prajurit untuk memberikan hadiah kepada Syekh Maulana dengan mengucap tuwasana, yaitu berilah hadiah. Rupanya, seorang prajurit yang diperintah itu sudah pangrungon, salah mendengar. Sependengarnya, ratu mengucap tewasana, bunuhlah. Maka prajurit tadi berangkat ke perbatasan Demak Jepara menemui Syekh Maulana dan menyampaikan hal tersebut ke Syekh Maulana. Ratu kami berkata, kami disuruh membunuhmu karena kijang ini ada bersamamu. Tanpa perlawanan, dengan ikhlas dan pasrah Syekh Maulana menerima itu dan berkata, jika aku salah, maka yang keluar dari tubuhku adalah darah berwarna merah. Dan jika aku tidak bersalah, maka darah yang keluar dari tubuhku akan berwarna putih, dan Syekh Maulana mempersilahkan prajurit membunuhnya tapi dengan sebuah permintaan. Syekh Maulana berwasiat, saat dia dibunuh nanti, jika yang keluar adalah darah berwarna merah, ia meminta dikuburkan bersama dengan warga setempat. Dan jika yang keluar darah berwarna putih, dia meminta dimakamkan di tempat yang tanahnya berbau wangi. Lalu apa yang terjadi? Mereka mendapati darah yang keluar dari tubuh Syekh Maulana itu berbau wangi dan berwarna putih. Kemudian prajurit kembali ke istana dan menyampaikannya kepada ratu tentang tugas yang diberikan untuk membunuh Syekh Maulana. Betapa kagetnya sang ratu, ia marah besar dan tak habis pikir kenapa ini bisa terjadi. Akhirnya ratu pun mengecek ke tempat kejadian dan betapa menyesalnya beliau tentang kejadian ini. Sesuai permintaan, Syekh Maulana akhirnya dikuburkan di tanah yang berbau wangi. Saat itulah Ratu Kalinyamat berucap, besok akhirnya zaman, perkampungan ini akan saya namai Desa Mutih. Nama, Burwatu, sendiri bukan karena tempatnya berbatu atau banyak batu. Tapi karena kuburannya bernisankan batu yang akhirnya oleh orang terdahulu memberi nama Burwatu, kubur batu. Makamnya sendiri ditemukan oleh Syekh Junaid, seorang ulama asal Jogja yang suka mengembara. Di area makam Syekh Maulana Burwatu, juga terdapat sumur yang airnya tidak pernah habis, bahkan ketika musim kemarau panjang. Demikian cerita dari Desa Mutih Kulon. Next, cerita apa lagi yang bakal kita kupas? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe video kami. Matur suwun guys.